Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga kita senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai dakwah ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Dwi Satria. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan dakwah dengan tema Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 2021, seluruh rakyat Indonesia memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia dan mempunyai arti terpenting dalam sejarah Indonesia. Karena pada tanggal 28 Oktober, tepatnya pada tahun 1928, generasi muda pada waktu itu mengadakan Kongres 2 di Jakarta untuk melakukan ikrar Sumpah Pemuda yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berikrar, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, terutama generasi mudanya. Karena generasi muda adalah ujung tombak kemajuan bangsa. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen of development atau agen pembangunan. Seperti kalimat yang dilontarkan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini sering sekali terdengar oleh telinga kita. Kalimat tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan pemuda sebagai agen pembangunan. Hadirin yang saya hormati, dahulu para pemuda menjadi pejuang menggunakan senjata melawan para penjajah untuk membela dan melindungi bangsanya. Saya ambil contoh tokoh 9 wali yang salah satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah saat melawan para penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di babat tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Beliau adalah Sunan Gunung Jati. Amanah Sunan Gunung Jati yang sangat menyentuh, yakni sebuah kalimat insun titip tajuk lan fakir miskin. Para wali meyakini hal tersebut sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, artinya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesuai pula dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memenuhi kebutuhan seorang muslim, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan tajuk sebagai rahim dari tajuk lahirlah umat generasi muda yang berkualitas, yang mampu memberikan roh terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan pembangunan seperti persatuan, persaudaraan, kegotong royongan, dan solidaritas sosial sebagaimana yang tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Hal ini sesuai dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Keyakinan itu pula lah kiranya yang mendasari kita dalam turut serta berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara, serta mempertahankan NKRI yang berbangsa satu, bertanah satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Demikianlah dakwah tentang Sumpah Pemuda yang meneladani para tokoh-tokoh pendiri bangsa serta wali, khususnya Sunan Gunung Jati. Semoga dari apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.